Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mungkin juga akan menjadi siang. Karena rekaman ini sudah dimulai jam 7, jam 7 ya. Jadi karena kelelahan tadi malam saya sempat tertidur, baru habis berdoa kita baru bisa menyampaikan ini. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teman. Biarkan kami orang-orang yang taat di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi orang lain. Terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah hidup taat pada Tuhan. Jadi hidup taat pada Tuhan itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya jemaat, tetapi semua pemimpin negara juga harus taat. Jadi semua kehidupan orang-orang yang hidup harus taat ya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang hidup taat pada Tuhan itu yang pertama, inilah tandanya yang pertama, satunya perkataan dan perbuatan. Tidaklah mudah menyatukan perkataan dan perbuatan. Karena pintarnya orang bersandiwara. Pintarnya orang berkamuflase, kadangkala seperti bunglon. Di hadapan kita dia berkata manis, di belakang kita dia berkata lain. Di belakang kita dia mendukung, di belakang kita dia bermain api. Dan itu manusia. Dan itu sebabnya firman Allah katakan supaya kita menyatukan antara hati dan perbuatan kita. Antara perkataan kita harus sejalan, harus selaras. Karena kita tidak diperbolehkan hidup bersandiwara. Kita hanya diperbolehkan untuk taat sesuai dengan firman Allah. Mudah? Tentu tidak. Gampang? Tentu tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan setiap, apalagi para pemimpin, dia harus bisa memegang perkataan dan perbuatannya itu sejalan. Dan ada banyak hari ini dia berkata A, besok dia berkata B. Dan itu sangat mengecewakan banyak orang. Tapi saya mau katakan kepada kita, belajarlah untuk menyatukan perkataan kita dan hati kita. Walaupun mahal harganya, walaupun itu kadangkala sakitnya itu di sini. Karena apa? Orang melakukan seolah-olah tanpa dosa. Orang melakukan seolah-olah tanpa bersalah. Enjoy saja dia melakukan seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara di dalam kehidupan orang lain sudah bergejolak, sudah bergejolak, berkecamuk. Dan sebagai orang percaya, sebagai pemimpin-pemimpin, terutama kepada pemimpin yang dikatakan oleh firman Allah ini, satukan hatimu dengan perkataanmu. Satukan tindakanmu dan perbuatanmu dengan perkataanmu. Jangan PHP, jangan pemberi harapan palsu. Tapi
kita betul-betul dapat menjadi berkat dalam perkataan, karena perkataan kita bukan perkataan yang lip service, tapi perkataan yang mengandung kebenaran, di mana kita menghidupi apa yang kita katakan itu dan kita lakukan. Yang kedua, kata firman Allah ialah yang kedua, menjadi model dalam hal ketaatan. Wow, ini bukan hanya berkhotbah kepada Anda, saya ini sedang mengkhotbahi diri saya. Bagaimana tidak? Coba Anda bayangkan kalau saya berkata kepada Anda, baca firman Allah, tapi saya tidak baca firman Allah. Perkatakan firman Allah, tapi saya tidak memperkatakan firman Allah. Hafal tiap-tiap hari firman Allah, supaya imanmu bertambah dewasa. Dan itu akan membuat kita tidak nyaman sebenarnya kalau kita hidup dalam perbedaan itu. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita menjadi model dalam hal ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan bantuan firman Allah, saya yakin dan percaya sebagai orang percaya, atau khususnya sebagai pemimpin-pemimpin yang apalagi pemimpin-pemimpin jemaat, saya mau katakan kepada kita supaya kita dapat menjadi model dalam perkataan dan perbuatan. Saya katakan, saya juga harus mengkhotbahi diri saya. Apakah bisa sejalan antara perkataan saya dan perbuatan? Tapi saya mau katakan, saya belajar untuk itu. Ketika saya berjanji, walaupun ya belum dilantik, saya akan tapi itu menjadi sesuatu bagi teman saya, bahwa walaupun dengan canda gurau, tetapi saya akan tetap keep my promise. Saya tidak pernah bermain-main dengan janji. Dan saya belajar, sebab apa? Bayangkan anak saya sampai 17 tahun, sementara semua orang, anak-anak orang belum 17 tahun sudah bisa bebas membawa kendaraan di jalan raya. Anak saya sampai dia mengantongi SIM baru bisa membawa mobil, membawa motor di jalan raya. Anak saya punya SIM mobil, tapi dia hilang. Saya larang untuk membawa mobil. Udah besar, udah dewasa. Tidak boleh membawa mobil. Karena apa? Berbahaya kalau kita tidak taat kepada peraturan pemerintah. Kadang-kala orang mengatakan kepada saya, terlalu kaku kamu. Tapi saya mengatakan, saya belajar taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada. Ketika orang dikatakan satu contoh, ini yang pernah saya lakukan. Ketika orang bermain-main soal pengurusan itu, lalu bermain-main, kita bisa marah. Kadang-kala, maka saya pernah katakan kepada Pak Polisi, itu tarik itu apa itu, slogan itu, 15 menit selesai. Hindari calo, tarik itu. Karena saya kena bukan calonya, bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri yang mempermainkan. Pada akhirnya saya marah, lalu saya dipanggil oleh atasannya. Lalu ditanya soal apa? Saya katakan, karena perkataan itu biasanya saya akan menguruskan melalui orang lain. Karena perkataan itu yang tertulis itu, saya mencoba mengurus sendiri. Tapi ternyata tidak seindah dengan tulisan itu. Itu atasannya langsung panggil. Nggak sampai 5 menit selesai. Heran. Kita harus belajar taat dengan apa yang kita katakan. Dengan apa yang kita perbuat. Dan
Saya mau katakan bahwa inilah kehidupan, gaya kekristenan itu. Dia harus bisa menjadi model bagi orang lain dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Memang kita tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap mengajar kita untuk belajar menjadi model dalam ketaatan sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah. Yang ketiga kata firman Allah ialah hidup beriman dan setia sampai dipanggil oleh Tuhan. Jadi hidup kita harus terus beriman. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan kita harus tetap setia dalam panggilan kita, di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita hidup taat pada Tuhan, bukan karena kita mau main-main, tetapi karena kita tahu bahwa hidup orang beriman itu memang harus taat. Hidup orang beriman itu harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Walaupun kita lihat dalam kenyataan di lapangan ada banyak orang tidak melakukan itu, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul kadangkala orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita anggap menjadi pemimpin kita, tapi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, tidak taat. Kalau saya tidak mau bersebelahan ya. Saya tidak akan pernah gentar bersebelahan dengan orang-orang yang tidak sesuai. Saya tidak akan gentar menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Antara urusan ini dengan urusan ketaatan kita kepada Tuhan, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, tapi sebagai orang-orang yang percaya, tentu kita akan mengatakan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sebagai orang sahabat, sebagai teman, ya kalau itu disalah mengerti, silakan saja. Tetapi tujuan hati kita adalah bagaimana supaya kita bisa memegang antara perkataan dan perbuatan, dan kita bisa melakukan itu selarasnya antara perkataan dan perbuatan. Kita bisa menjadi model, dan kita tetap bertahan dalam iman kita, dalam kesetiaan kita. Setialah sampai mati, sampai kita bertemu muka dengan muka. Supaya apa? Apa yang kita yakini, hidup taat pada Tuhan akan berdampak di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan itu akan membawa dampak di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sekecil apapun perbuatan ketaatan kita, makanya seluruh anak-anak saya, mereka bisa berkendaraan di jalan raya itu setelah usia 17 tahun 2 minggu. Setelah itu kan ada pengurusan-pengurusan. Dan bukan berarti anak saya tidak mempertanyakan itu. Kenapa? Dan saya sudah mencoba usia 14 tahun dia, usia dia 16 tahun, 17 tahun kurang 1 hari. 17 tahun kurang 1 hari. Anak saya bilang, itu teman saya Pak, belum usianya sekian. Saya bilang sama dia, kamu lihat KTP-nya. Pasti dia menambah usianya. Kita nggak begitu, nak. Nilai kita berbeda. Sakit memang, nggak enak memang. Tapi saya mau katakan, ketika kita belajar ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memberikan teladan ketaatan, hidupmu damai, hidupmu penuh sukacita, dan kita akan menikmati buah ketaatan kita dari Tuhan itu. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini biarlah ketaatan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa Allah. Oleh bilu-bilumu mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan dalam hidup ini, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan, tolong mereka satu demi satu. Dan mari Bapa di surga, engkau mengangkat mereka, menolong mereka, memegang tangan mereka, sehingga segala persoalan-persoalan mereka angkat Bapa di surga, dan engkau gantikan dengan kelegahan kepada hati mereka sebagaimana firman-Mu. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan bagimu, dan legahkan hati mereka. Dan Tuhan yang berkata, kalau engkau mengenal namaku, engkau mengasihi aku,
Ketika engkau berdoa, aku menjawab. Jawab setiap doa-doa mereka Bapa di surga yang mengasihi engkau, mengenal engkau. Karena engkau telah berjanji demikian. Sebagaimana Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 15 itu Bapa di surga. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan ketaatan yang daripada Dia. Mantap, mantap, mantap.